Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Haji Nabiar Sitepu dengan NIM 2009-511084 dari kelas C akan menjelaskan tentang premedikasi dan anestesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan untuk melancarkan induksi, pemeliharaan, dan pemulihan anestesi. Pramedikasi diberikan pada penderita tepat sebelum operasi atau sebelum pemeriksaan lainnya, seperti sinar X khusus yang membutuhkan pembiusan. Tujuan pramedikasi. Ada 3 tujuan utama pramedikasi. Yang pertama, untuk mengalihkan kecemasan pada penderita yang cemas dan ketakutan sebelum prosedur pembedahan. Yang kedua, untuk mengurangi sekresi yang normalnya dihasilkan dinding saluran udara dan kelenjar ludah sehingga tugas ahli anestesi menjadi lebih mudah dan lebih aman. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena sudah diberikan obat pereda sakit. Obat premedikasi. Obat yang digunakan pada saat akan melakukan premedikasi dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, obat opiate seperti fentanyl yang secara kimiawi terkait dengan morfin. Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat, menekan kesadaran akan rasa sakit dan membuat penderita merasa senang dan santai. Kelompok kedua mencakup senyawa seperti atropin dan skopolamin. Obat ini bekerja pada perifer tubuh di ujung saraf tertentu dan menyebabkan penurunan aktivitas kelenjar kecil yang melapisi mulut dan saluran udara dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah anestesi. Anestesi berasal dari 2 bahasa Yunani yaitu an berarti tidak dan aesthesis berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan temporer di mana terjadinya relaksasi otot, hilangnya rasa sakit, dan hilangnya rasa terhadap rangsangan, tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Secara umum, anestesi berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Syarat anestesi. Yang pertama adalah tidak merangsang jaringan, yang kedua toksisitas sistemnya kecil, yang ketiga tidak merusak saraf secara permanen, yang keempat efektif melalui penggunaan suntikan atau topikal pada mukosa, yang kelima mula kerja cepat, larut, dan stabil dalam air, serta stabil pada pemanasan atau sterilisasi. Selanjutnya, anestesi menurut penggunaan obatnya. Berdasarkan penggunaan obat, anestesi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada anestesi inhalasi, yaitu anestesi berupa gas atau uap yang diaplikasikan melalui respirasi dengan kombinasi oksigen. Yang kedua, ada anestesi injeksi, yaitu anestesi yang diberikan secara injeksi atau suntikan melalui intravena, intramuskuler, dan subkutan. Yang ketiga, ada anestesi oral atau rektal, yaitu dengan cara obat yang diberikan melalui saluran pencernaan. Yang terakhir, ada anestesi topikal, yaitu anestesi yang diberikan melalui kutaneus atau membran mukosa untuk tujuan anestesi lokal. Selanjutnya ada anestesi berdasarkan luas pengaruh. Yang pertama ada anestesi lokal. Tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi saraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada saraf. Yang kedua adalah anestesi regional. Tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat anestesi pada lokasi saraf yang
menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan konduksi impuls. Yang ketiga ada anestesi umum, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Obat anestesi. Yang pertama ada bupivacain. Contoh obat adalah Buvanes, Decain spinal, Indefus spinal, Marcain, Regivel, dan lain-lain. Indikasinya adalah anestesi spinal untuk operasi abdomen, urologi, DNA tungkai bawah, anestesi pada operasi misalnya blok epidural, blok dan infiltrasi saraf minor dan mayor, analgesik untuk nyeri pasca operasi atau nyeri pada saat melahirkan. Obat anestesi yang kedua adalah propofol. Contoh obat yaitu Diprivan, Proanes, Trifam, Fresofol, Resofol. Indikasinya adalah induksi dan pemeliharaan anestesi umum, sedatif untuk pasien dewasa yang mendapatkan ventilasi buatan dalam ruangan perawatan intensif. Yang ketiga ada fentanyl. Contoh obatnya adalah fentanyl dan durogesik. Indikasinya adalah suplemen analgesik narkotik pada anestesi regional dan general. Yang terakhir ada kentamin, yaitu contoh obatnya adalah Ivanes, ketamin Helman, Ketelar, dan KTM. Indikasinya adalah sebagai zat anestesi tunggal untuk prosedur diagnostik dan operasi. Induksi sebelum pemberian zat anestesi umum menambah potensi zat anestesi lain yang memiliki potensi rendah, analgesik dan anestesi obstetrik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.